Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 22 Juli 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami mengalami sukacita besar dalam pelayanan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vivi Tambunan. Kepada Ibu Vivi, kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Renungan kita pagi hari ini berjudul, Mereka Memiliki Sukacita Terbesar, Pelayanan. Ayat inti terdapat dalam Yesaya 65 ayat 14. Sesungguhnya, hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Dalam hidup kita di sini, duniawi, dibatasi oleh dosa. Meskipun demikian, sukacita terbesar dan pendidikan tertinggi ada dalam pelayanan. Dan di masa depan, tidak terkekang oleh keterbatasan umat manusia yang berdosa, adalah dalam pelayanan sukacita terbesar kita dan pendidikan tertinggi kita akan ditemukan. Bersaksi, dan selama kita menyaksikan, belajar lagi betapa kaya dan mulianya rahasia itu, yaitu Kristus di dalam kamu, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Education halaman 309. Kita sebagai pengikut Kristus tidak menyadari posisi kita yang sebenarnya. Kita tidak memiliki pandangan yang benar tentang tanggung jawab kita sebagai hamba Kristus yang diupah. Dia telah mendahulukan upah kita dalam kehidupannya yang menderita dan menumpahkan darah untuk mengikat kita dalam pengabdian sukarela kepada dirinya. Semua hal baik yang kita miliki
adalah pinjaman dari Juru Selamat kita. Dia telah menjadikan kita penata layan. Persembahan terkecil kita, pelayanan kita yang paling sederhana, yang dipersembahkan dalam iman dan kasih, dapat menjadi pemberian yang disucikan untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk melayani Tuhan dan untuk memajukan kemuliaan-Nya. Kepentingan dan kemakmuran kerajaan Kristus harus didahulukan dari setiap pertimbangan lainnya. Mereka yang menjadikan kesenangan dan kepentingan diri sendiri sebagai objek utama kehidupan mereka bukanlah penata layan yang setia. Mereka yang menyangkal diri untuk berbuat baik kepada orang lain dan yang mengabdikan diri mereka dan semua yang mereka miliki untuk pelayanan Kristus akan menyadari kebahagiaan yang sia-sia dicari oleh orang yang mementingkan diri sendiri. Testimonies for the Church, Volume 3, halaman 397. Demikian renungan pagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 205 paragraf 2 berbunyi, dalam hidup kita di sini, duniawi, dibatasi oleh dosa. Meskipun demikian, sukacita terbesar dan pendidikan tertinggi ada dalam pelayanan. Jadi, untuk dapat memiliki sukacita terbesar adalah dengan melayani. Dan melayani itu juga adalah pendidikan yang tertinggi. Lalu, bagaimana hubungannya dengan penjelasan berikut ini tentang sukacita terbesar dan pendidikan tertinggi? Pertama kita lihat apa itu sukacita terbesar. Councils on Stewardship halaman 23 paragraf 3 berkata, dalam kasih-Nya yang tak terbatas, Ia telah memberi manusia hak istimewa untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan pada gilirannya menyebarkan berkat kepada sesama manusia. Ini adalah kehormatan tertinggi, sukacita terbesar yang mungkin diberikan Allah kepada manusia. Sukacita terbesar itu adalah mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sebab dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kita dapat menyebarkan berkat kepada sesama kita manusia. Artinya, untuk melayani kita memerlukan kodrat ilahi. Lalu, bagaimana dengan pendidikan tertinggi? Acts of the Apostles halaman 126 paragraf 1 menyatakan, ketika pikiran manusia dibawa kepada persekutuan dengan pikiran Allah, yang terbatas dengan yang tak terbatas, efeknya pada tubuh dan pikiran dan jiwa tidak dapat diperkirakan. Dalam persekutuan seperti itu ditemukan pendidikan tertinggi. Jadi, persekutuan yang terbatas dengan yang tak terbatas, itulah pendidikan yang tertinggi. Dan bila yang terbatas bersekutu dengan yang tak terbatas, itulah juga wujud mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Roh Nubuat menyatakannya dalam Selected Messages, buku kedua halaman 284 paragraf 1 berbunyi, jika kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kita akan hidup dalam persekutuan dengan pencipta kita dan menghargai semua karya Allah yang membuat Daud berseru, kejadianku dahsyat dan ajaib. Mazmur 139 ayat 14. Pencipta kita adalah ilahi, oknum yang tak terbatas, dan bila kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, maka itulah wujud dari persekutuan dengan pencipta kita yang ilahi. Inilah sukacita terbesar dan inilah pendidikan tertinggi. Jadi, sukacita terbesar adalah mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan pendidikan tertinggi adalah bersekutu dengan yang ilahi, yaitu bila mana kita bersekutu dengan yang tak terbatas. Dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi itulah wujud persekutuan kita dengan yang ilahi. Itu sebabnya sukacita terbesar dan pendidikan tertinggi adalah sama, yaitu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi,
agar kita memiliki sukacita terbesar dan menerima pendidikan yang tertinggi, kita harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Lalu, bagaimana caranya untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi? The Review and Herald tanggal 20 September tahun 1881 paragraf 4 berkata, Roh Kristus yang mengalir ke dalam hati semua orang yang memang bersatu dengan Dia membuat mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka menjadi murni sama seperti Dia murni. Jadi, agar kita dapat turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kita harus menerima Roh Kristus mengalir ke dalam hati kita. Dan bila kita menerima Roh Kristus, itu sama dengan menerima Kristus dalam hidup kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion, halaman 205 paragraf 2 berkata, dan di masa depan tidak terkekang oleh keterbatasan umat manusia yang berdosa adalah dalam pelayanan, sukacita terbesar kita dan pendidikan tertinggi kita akan ditemukan, bersaksi, dan selama kita menyaksikan belajar lagi betapa kaya dan mulianya rahasia itu, yaitu Kristus di dalam kamu yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudaraku dalam Tuhan, Kristus di dalam kita oleh kehadiran Roh-Nya. Dan bila kita menerima Roh Kristus, itulah wujud dari mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan bila kita sudah mengambil bagian dalam kodrat ilahi, maka itulah sukacita terbesar dan pendidikan tertinggi. Sebab oleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kita melayani sebagaimana Kristus melayani, kita bekerja sebagaimana juga Kristus bekerja. Dan pada akhirnya saat Yesus datang dalam kemuliaan, kita pun bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Itu sebabnya Paulus katakan, Kristus di dalam kamu adalah pengharapan akan kemuliaan. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua, agar kita menjadi umat-umat Tuhan yang giat melayani, karena itulah sukacita terbesar. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Untuk kami melayani. Sebab dalam pelayanan kami dapat mengalami sukacita terbesar dan bahkan pendidikan tertinggi. Dan satu-satunya cara untuk mengalami sukacita terbesar serta pendidikan yang tertinggi adalah dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi, yaitu menerima Roh Kristus dalam hidup ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus dan ubahkan hidup kami. Jadikan kami umat-Mu yang penuh kuasa untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, menjangkau jiwa-jiwa, melayani sebagaimana Engkau melayani, bekerja sebagaimana Engkau bekerja. Sebab itulah sukacita terbesar, hingga pada akhirnya Engkau datang kedua kali, kami dapat bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.